Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Di video kali ini saya mau share tentang pakan yang membuat ikan kecil tapi tua, teman-teman. Nah, di video sebelumnya saya pernah membahas pakan ikan cana maru yang menyebabkan si ikan itu jadi barnya pudar, teman-teman. Nah, untuk kali ini saya akan membahasnya itu kecil tapi tua ya, teman-teman. Dan untuk pakannya itu tetap eh, pakan alami atau pakan hidup kayak gitu, teman-teman. Namun ada juga yang udah dikeringkan, teman-teman. Nah, seperti yang kalian teman-teman lihat sebelum saya bahas, ini ada ikan cana YS saya yang waktu itu pernah saya bikin video juga. Cuman di sini saya mau bukan mau membahas si ikan ini ya, teman-teman. Dan untuk ukuran ikan ini masih di bawah 15 cm, teman-teman. Tapi ini bukan kecil tua ya, teman-teman. Emang masih baby juga kayak gitu. Nah, sebelum saya membahas itu, saya mau menjelaskan saya bikin video ini tuh bukan tanpa alasan dan bukan gak ada bukti ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman gak percaya, teman-teman bisa searching sendiri nantinya atau buktiin sendiri sama teman-teman gitu dengan menggunakan pakan itu full, teman-teman. Kalaupun enggak full, misalkan diseling sama yang lain, tapi harus perbandingannya itu 75% pakan lain, 25%-nya itu pakan yang menyebabkan dia kecil baru itu bisa maksimal, teman-teman, tumbuh secara biasa kayak gitu. Namun kalau misalkan dibalik 75% pakan yang membuat itu kecil tua, nah 25%-nya pakan lain entah pelet atau udang atau yang lainnya itu malah jadi tetap kecil tua, teman-teman, kayak gitu. Jadi jangan kebalik. Sebenarnya untuk pakannya sendiri itu bagus, teman-teman, dan saya sering juga nonton videonya. Ada salah satu channel yang memang menggunakan si itu pakan, teman-teman, dan saya lihat ikan-ikannya itu bagus, teman-teman. Nah, saya juga terinspirasi dari salah satu channel itu dan saya lagi menggunakannya, teman-teman. Tapi kalau untuk saya itu kalau untuk sekarang itu karena masih di size bawah ya, kecil banget, jadi saya enggak untuk penggunaannya itu hanya sedikit, teman-teman. Jadi biar ngejar dulu di ukuran berapa gitu, nanti setelah di ukuran itu nanti saya akan stop gitu, agar nanti untuk lebih besarnya itu lambat tapi dengan kualitas bar atau cabung itu bagus. Saya sih bertujuan seperti itu ya, teman-teman. Nah, untuk yang saya tahu ya, teman-teman, tapi mohon maaf kalau misalkan salah, coba aja teman-teman bisa searching dan bisa cari tahu sendiri. Makanya kalau misalkan khususnya pemula ya, ini bukan para keeper yang emang udah lama di dunia ikan cana. Jadi untuk pemula-pemula itu kalau misalkan mau ngasih pakan itu, teman-teman bisa cari tahu dulu, bisa entah itu nonton video orang atau searching di Google atau apalah itu. Nah, teman-teman, itu harus seperti itu dulu. Karena kenapa? Karena istilahnya kalau misalkan kita terlalu asal, yang ada si ikan itu jadi rusak, entah itu dari warna atau dari body gitu kan, bisa kegemukan lah kayak gitu, atau malahan dipuasain itu kurang bagus kalau menurut saya pribadi, teman-teman. Karena setiap nutrisi yang terserap sama ikan itu kan dari pakan. Kalau misalkan nggak dikasih pakan, otomatis kalau di maru itu entah cabung atau barnya atau warnanya atau di ikan cana lain pun jadi turun, teman-teman. Apalagi sampai berminggu-minggu nggak dikasih makan, seminggu atau dikasihnya seminggu sekali, itu hal yang salah, teman-teman. Selain menyiksa ke ikan malah jadi jelek. Oke lah, mental bagus, tapi itu bukan bagus karena dia flaring atau mental untuk dia melawan apa gitu, bukan bagus gitu. Istilahnya bukan mental yang itu, tapi mental karena dia lapar, teman-teman, kayak gitu. Nah, jadi
Saran saya itu kalau misalkan teman-teman ya khususnya pemula ya tanya-tanya dulu, bisa searching-searching dulu kayak gitu. Dan sekarang kan banyak juga ya sosial media atau segala macam itu teman-teman bisa sharing, bisa ikut masuk kayak gitu teman-teman. Jadi jangan asal kasih pakan kayak gitu. Ya memang untuk ikan istilahnya dikasih pakan pasti tetap sehat-sehat aja, tapi tujuan kita kan menginginkan ikan apa yang kita inginkan gitu, apa yang kita pikirin gitu kan. Kita tujuannya itu pengen seperti ini ya, itu teman-teman harus cari tahu teman-teman. Sebenarnya sih gampang-gampang susah kalau memelihara sesuatu itu gitu, apalagi yang berwarna, contohnya kayak di ikan-ikan gitu kan. Jadi beda lagi dengan kita miara apa ya, pokoknya sebenarnya sih sama ya melihara sesuatu yang lain juga, kecuali yang nggak ada sih, semuanya juga harus ada aturannya ya. Mau melihara ayam kayak emang warna nggak ini, tapi kan kalau kita di telur lah gitu kan, atau di anakannya nanti apa gimana gitu kan, kalau misalkan itu di unggas teman-teman kayak gitu. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasannya karena udah terlalu lama juga mungkin teman-teman juga nungguin. Oke, yaitu saya sebutin di sini makanannya itu maggot teman-teman. Nah, maggot itu memang sangat bagus dan berprotein tinggi juga, entah itu mau kering atau basah, itu sangat bagus teman-teman untuk si ikan gabus. Bahkan saya waktu itu searching itu ternyata untuk gabus yang dikonsumsi makan itu ternyata karena kesulitan protein yang bagus akhirnya menggunakan maggot, tapi dengan 25% maggot, 75%-nya itu pelet teman-teman. Nah, itu si ikan tetap tumbuh teman-teman dengan sempurna, dengan bagus, dengan cepat juga teman-teman. Tapi kalau misalkan teman-teman ngasihnya itu seperti yang sebelumnya saya bilang, saya dibalikin persenannya, jadi 75% maggot, 25% pelet, itu malah jadi terbalik teman-teman. Jadi si ikan itu susah tumbuh teman-teman, susah tumbuh untuk membesar kayak gitu. Jadi menghambat pertumbuhannya teman-teman, karena dalam ikan cana itu dalam maggot itu memiliki kandungan yang namanya kitin. Kitin itu nggak tahu apa, pokoknya jadi kalau dimakan sama si ikan gabus itu atau si ikan cana itu jadi susah untuk dicerna teman-teman, karena si ikan itu kan nggak memiliki enzim ya, nggak kayak manusia. Jadi makan apapun itu pasti dicerna kayak itu dengan baik karena memiliki enzim. Tapi kalau misalkan maggot dikasih ke ikan gabus itu nggak bakalan dicerna secara sempurna teman-teman, kalau misalkan full maggot atau tunggal gitu. Yang dimaksud tunggal itu ya sendiri, cuman full maggot aja gitu. Jadi makanya kalau misalkan teman-teman pengen kecil tua ya dibanyakin aja maggotnya, istilahnya mau dikasihnya harian gitu setiap hari itu, dan pakan selingannya itu bisa seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali kayak gitu. Dan salah satu channel yang membuktikan bahwa dalam 1 tahun cuma 2,5% itu tumbuhnya 25 cm gitu, itu ada teman-teman. Kalau misalkan teman-teman penasaran, teman-teman cari sendiri aja, entah di YouTube atau di Google, cara membuat ikan cana kecil tua itu ya pasti orang itu menggunakan yang namanya maggot teman-teman kayak gitu. Entah itu maggot apapun sama kok istilahnya, untuk protein pokoknya banyak lah gitu manfaatnya kayak gitu. Jadi kandungan vitaminnya banyak dan sebenarnya rendah lemak juga gitu, kayak gitu sih teman-teman. Dan kalau misalkan teman-teman gak percaya, teman-teman bisa buktiin sendiri itu secara full kasih maggot teman-teman. Dan di sini juga saya lagi pakai sebenarnya teman-teman, tapi kadang sih dikasih pakan hidup yang lainnya kayak gitu teman-teman, enggak full maggot gitu. Jadi buat pelengkap aja gitu. Jadi
si ikan itu kecil, tua, tapi dengan kondisinya itu bagus, bukan kecil tapi buluk ya teman-teman, kecil tua buluk bukan. Karena kalau cuman maggot itu udah lengkap, tapi lebih lengkap lagi kalau dikasih selingan yang lain teman-teman, entah itu udang atau pelet. Kalau menurut saya sih bagusnya itu pelet, karena pelet itu kadang kan dibuatnya itu serba ini ya, dikhususkan untuk ikan kayak gitu teman-teman, entah itu mineralnya atau segala macamnya. Pokoknya pelet sama maggot itu lebih bagus teman-teman. Jadi eh, lebih ya lebih pokoknya lebih bagus aja kayak gitu teman-teman. Bye bye, assalamualaikum.